Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Farah Gusaya Lestari dengan ujung NIM 051. Di sini saya akan mempresentasikan hobi atau keahlian saya, yaitu jogging. Terus di sini yang pertama itu ada pengertian hobi. Hobi itu adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan oleh seseorang pada waktu luang mereka. Tujuan utamanya adalah untuk menenangkan pikiran, menghibur diri, dan mendapatkan kesenangan, bukan sebagai pekerjaan utama atau untuk mencari nafkah. Terus selanjutnya ada pengertian jogging. Jadi jogging itu adalah aktivitas berlari dengan kecepatan ringan hingga sedang. Lalu dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh dan dapat dilakukan oleh hampir semua kalangan. Jadi jogging ini merupakan olahraga yang dilakukan dengan kecepatan santai, tidak secepat lari biasanya. Tujuan utama jogging itu bukan untuk berkompetisi, tetapi untuk menjaga kesehatan tubuh, untuk meningkatkan kebugaran. Lalu selanjutnya ada manfaat jogging. Jogging ini punya banyak manfaat selain untuk tubuh menjadi lebih sehat. Jogging juga membantu membakar kalori sehingga berat badan lebih terkontrol. Aktivitas ini juga bisa ngurangin stres karena tubuh bisa enjoy aja ngejalaninnya, ngebuat kita ngerasa kayak bahagia gitu, karena kan ini hobi kita ya. Terus selanjutnya ada perlengkapan jogging. Perlengkapan jogging ini yang paling pertama kita butuhin itu pastinya sepatu olahraga yang nyaman ya, biar kakinya tetap nyaman juga waktu jogging. Terus ada pakaian yang menyerap keringat biar nggak panas. Terus ada botol minum buat kita minum, ada handuk kecil juga untuk mengelap-ngelap keringat. Terus ini sebenarnya opsional, jam olahraga atau aplikasi buat penghitung langkah itu, biar kita tahu kita udah seberapa jarak tempuh yang udah kita lalui. Terus selanjutnya ada cara jogging yang benar. Jadi jogging itu kalau misalnya dilakuin asal-asalan kan kita bisa bisa capek, ototnya nanti pegel-pegel. Tapi itu udah pasti sih sebenarnya. Ini cara jogging yang benar itu dari pemanasan tuh 5-10 menit, terus dilakukannya itu nggak langsung lari cepat, tapi itu pelan-pelan dulu. Terus atur pernapasan secara teratur, lalu minum air secukupnya, dan akhiri dengan pendinginan biar ototnya lega. Terus selanjutnya itu ada tips agar konsisten jogging. Itu kan biasanya kita kalau jogging itu kadang-kadang kayak cuma FOMO atau kayak ikut-ikutan doang kan karena lagi rame. Itu kalau biar kita tetap konsisten jogging itu kita bisa tentuin jadwal rutin. Kita bisa ajak teman atau keluarga yang bisa meningkatkan rasa semangat dan jadi lebih fun aja. Terus mendengarkan musik biar nggak boring ya. Lalu pilih tempat yang nyaman untuk kita jogging, yang nggak banyak kendaraan berlalu lalang dan lain-lain. Terus kesimpulannya adalah jogging ini merupakan olahraga yang sederhana, tapi juga punya manfaat yang sangat besar. Dengan dilakukannya secara rutin, kita bisa jaga kesehatan tubuh kita, sekaligus bisa menjadi kebiasaan hidup yang sehat dan tidak perlu memerlukan biaya yang mahal.
ingin bertanya? Aku mau nanya, menurut kamu waktu yang tepat buat jogging itu tuh pagi atau sore hari? Oh, menurut aku tuh karena aku tuh bukan morning person ya, jadi aku tuh lebih suka joggingnya itu tuh sore-sore waktu matahari tuh agak-agak agak-agak redup gitu. Maksudnya ya begitu. Itu sih. Udah cukup Nur Laila. Udah. Oke, Terima makasih. kasih. Oke, makasih semuanya. Makasih. Baik, sebelumnya izin masuk. Apa terdengar suara saya semuanya? Terdengar. Oke, baik. Sebelumnya izin membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, terutama untuk kakak mentor dan teman-teman juga. Di sini saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Nur Hidayat dengan NIM 125270008 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hobi dan keahlian saya, yaitu di bidang otomotif. Hobi saya sendiri yaitu di otomotif, sebagai dimana saya itu dari kecil sudah menyukai dunia otomotif, dikarenakan juga dari orang tua saya memiliki usaha, yaitu sebagai bengkel. Ketertarikan saya dengan cara kerja mesin dan berbagai komponen kendaraan. Hobi ini juga memberi pengalaman serta belajar yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan juga. Saya menyukai dunia otomotif sejak usia masih kecil, yaitu ya sekitar masih 5 tahun lah, karena dari orang tua sendiri membuka usaha sebagai otomotif. Jadi saya memperhatikan, jadi saya tertarik ingin mengetahui bagaimana cara kerja sistem mesin maupun lain dan sebagainya. Di sini saya juga sering mengikuti perkembangan teknologi kendaraan, sering melakukan perawatan serta perbaikan ringan pada kendaraan. Di sini juga otomotif itu menjadikan sebagai kegiatan yang bermanfaat untuk mengisi waktu luang bagi diri saya sendiri. Oke, untuk keahlian saya, jadi dari hobi itu akan muncul keahlian. Nah, di mana keahlian saya berada di bidang otomotif yang mencakup kemampuan dalam melakukan perawatan, pemeriksaan, dan perbaikan dasar pada sepeda motor maupun mobil. Keahlian ini saya peroleh melalui pengalaman, latihan, serta proses belajar yang dari kecil di lingkungan keluarga yang memiliki usaha di bidang otomotif itu sendiri. Dengan kemampuan tersebut, saya mampu memahami serta berkembang cara kerja bagaimana sistem kendaraan, serta melakukan pekerjaan mekanik dengan teliti, bertanggung jawab, serta sesuai prosedur yang pastinya. Di sini saya memiliki kemampuan dalam perawatan, servis, dan perbaikan dasar pada kendaraan. Saya juga mampu melakukan pemeriksaan kondisi mesin, sistem kelistrikan, sistem pengereman, suspensi, seperti modifikasi juga.
Saya juga memiliki keterampilan dalam melakukan modifikasi kendaraan, baik untuk meningkatkan tampilan maupun performa mesin sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan aspek keselamatan juga. Di sini saya juga menerapkan ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan keselamatan kerja dalam setiap proses perawatan, perbaikan maupun modifikasi kendaraan. Harapan kedepannya bagi saya, hobi di otomotif ini mendorong saya untuk terus belajar dan berkembang kemampuan di bidang mekanik. Melalui hobi tersebut, saya memperoleh keahlian dalam merawat, perbaikan, serta modifikasi motor dan mesin mobil maupun apalah. Melalui hobi dan keahlian yang saya miliki, saya harap kemampuan ini dapat terus berkembang dan menjadi bekal untuk dunia kerja maupun usaha ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, apa ada yang ingin bertanya atau memberi saran? Oke, Nadine. Perkenalkan, nama saya Nadine Marfa dengan ujung 513, izin bertanya. Apa yang membuat kamu lebih tertarik terhadap otomotif? Untuk yang lebih tertarik ya pastinya dari usaha orang tua sendiri sih. Jadi saya itu dari kecil memperhatikan, jadi pengen tahu bagaimana cara kerja itu mesin. Itu sih, Nadine. Apa cukup membantu? Cukup, terima kasih Fauzan. Ya, apa ada yang ingin bertanya lagi atau memberi saran sebelum saya tutup? Sepertinya cukup ya. Baik, saya akhiri presentasi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Marfa dengan NIM 125270013 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hobi saya sendiri. Nah, sebelum itu, apa sih hobi itu? Hobi merupakan kegiatan yang disukai dan sering dilakukan pada waktu luang, dan juga setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda sesuai minat dan bakatnya. Nah, di sini hobi terbagi dua. Yang pertama ada hobi aktif. Hobi aktif tersendiri itu merupakan hobi yang dilakukan secara fisik ataupun secara mental. Seperti contohnya yaitu bermain sepak bola, bola voli, basket, berenang, bersepeda, jogging, bulu tangkis, dan tenis meja. Lalu yang kedua itu ada hobi kreatif. Nah, hobi kreatif tersendiri itu yaitu hobi yang dimiliki untuk mengasah sebuah kreativitas. Contohnya seperti menggambar, mewarnai, membuat kerajinan tangan, merajut, menulis cerita, bermain drama, memasak, dan juga fotografi. Di sini kita masuk ke dalam hobi saya. Yang pertama itu ada hobi aktif. Hobi aktif saya itu bermain badminton. Seperti yang kita tahu, badminton tersendiri itu permainan bola kecil yang dimainkan berpasangan, yang dimana permainan tersebut saling memukul bola. Nah, badminton merupakan hobi yang saya lakukan untuk mengisi waktu luang sekaligus menjaga kesehatan. Biasanya saya bermain bersama teman saat memiliki waktu luang. Nah, apa sih yang kita dapatkan untuk bermain badminton ini? Yang pertama itu untuk menyenangkan dan menyehatkan. Kenapa bisa dibilang menyenangkan? Dikarenakan kita bermain bersama teman dan juga dapat menyehatkan tubuh. Lalu yang kedua ada membantu mengurangi stres. Kita bermain badminton sehingga kita dapat menghilangkan stres. Lalu yang ketiga dapat dimainkan bersama teman. Dan yang terakhir adalah melatih semangat berkompetisi secara sportif. Lalu kita masuk ke dalam hobi kreatif. Nah, di sini hobi kreatif saya itu memasak. Seperti yang kita tahu, memasak sendiri itu mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, memasak sebagai hobi merupakan kegiatan mengolah makanan yang dilakukan pada waktu luang sebagai bentuk kreativitas, pengembangan keterampilan, dan sarana menyalurkan minat. Nah, manfaat memasak sendiri yaitu yang pertama melatih kreativitas dalam mengolah makanan. Kenapa dibilang melatih kreativitas? Dikarenakan kita memasak membutuhkan ide-ide apa yang pengen kita olah.
Lalu yang kedua, mengembangkan ketelitian saat menakar bahan. Nggak mungkin kan kalau kita memasak, kita suka hati saat menakar bahan. Nah, jadi kita itu membutuhkan ketelitian saat menakar bumbu. Lalu yang ketiga, melatih manajemen waktu. Nah, di sini kita singgung manajemen waktu dikarenakan apalagi kita sudah menjadi anak perkuliahan, yang dimana kita dapat membagi waktu antara memasak untuk makanan sehari-hari kita selama di kos dan juga kelas kita saat kuliah. Lalu yang terakhir, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kemandirian. Kenapa dibilang menumbuhkan rasa tanggung jawab? Dikarenakan kita butuh tanggung jawab yang besar untuk memasak ini. Yang dimana kita butuh tanggung jawab bahwasanya kita yakin masakan kita ini menjadi enak. Dan juga kemandirian. Kenapa dibilang kemandirian? Dikarenakan berarti kita kan sudah bisa memasak sendiri dan kita juga tidak ketergantungan kepada masakan orang tua kita. Kesimpulannya yaitu bermain badminton dan memasak bukan hanya menjadi hobi yang saya dapatkan dan juga keahlian, tapi juga membantu saya mengembangkan karakter seperti disiplin, kerjasama, kreativitas, tanggung jawab, dan ketelitian. Saya berharap dapat terus mengembangkan keduanya agar memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurelawati dari NIM 069. Saya ingin nanya Nadine, kalau menurut kamu keterampilan yang paling penting saat kamu masak itu tuh apa? Ada nggak keterampilan gitu? Izin menjawab ya Nurlaila. Untuk keterampilan saat memasak tersendiri itu, kalau untuk keterampilan itu sepertinya untuk menakar bahan itu dibilang keterampilan, dan juga untuk keterampilan lain itu tidak dibutuhkan. Dikarenakan memasak ini kan kita berawal dari mencoba-coba, jadi itu kayak keterampilan khusus itu nggak ada sih. Jadi kayak semua orang itu bisa untuk mencoba untuk memasak. Gitu aja sih. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Artila Nurul Atifah dari NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hobi saya. Hobi saya di sini yaitu bermain bulu tangkis. Sebelumnya apa sih itu badminton atau bulu tangkis? Badminton atau bulu tangkis merupakan olahraga permainan yang menggunakan raket dan kuk yang dimainkan di lapangan maupun di tempat terbuka lainnya, dengan tujuan memukul kuk agar jatuh di area lawan untuk meraih poin. Selanjutnya, kenapa sih saya suka bermain badminton? Pertama, badminton itu bisa dimainin bareng sama teman-teman atau keluarga. Biasanya kalau main sama teman itu saya seringnya di sekolah. Jadi waktu di sekolah itu saat jam olahraga kita sering main dan bawa raketnya dari rumah atau minjam ke guru olahraganya. Terus kalau dari keluarga, biasanya saya tuh mainnya bareng adik saya di lapangan di halaman rumah gitu. Terus selanjutnya itu bermain bulu tangkis ini untuk menjaga kesehatan tubuh dan melatih kefokusan juga. Lalu dapat mengurangi jenuh, stres, dan untuk refreshing setelah belajar atau kuliah. Yang paling utama itu saya melakukan saya bermain badminton itu emang murni karena senang dan suka aja. Jadi nggak ada paksaan atau yang menyuruh gitu. Bahkan saya udah suka mainnya itu sejak kelas 6 SD gitu. Terus selanjutnya apa sih manfaat main badminton?
Yang pertama itu bermain bulu tangkis itu menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dan juga buat bakal kalori biar berat badan itu terjaga, sekaligus buat menguatkan jantung, paru-paru, serta otot lengan dan kaki. Lalu dengan bermain badminton ini melatih saya berpikir cepat dan ambil keputusan seketika. Contohnya tuh ketika kuk dipukul oleh lawan dan kuknya itu mengarah kepada saya, jadi saya harus langsung mikir dan gerak cepat buat balikin pukulan tersebut, buat ngarahin kuknya itu kemana biar saya mendapatkan poin gitu. Selain itu dengan bermain bulu tangkis ini juga melatih keseimbangan dan kerjasama antara mata dan tangan, biar mata itu lihatnya ke arah kuk dan tangannya langsung gerakin raketnya pas tepat sasaran. Lalu selain itu bermain bulu tangkis itu juga mengisi waktu luang dengan hal positif dan bermanfaat. Pengalaman saya selama bermain bulu tangkis itu biasanya kan main bareng teman-teman, kadang juga kami cari lapangan baru gitu buat suasana yang beda aja. Terus kadang juga main sama adik saya di depan halaman. Biasanya itu kita mainnya kayak ada tantangan gitu, misalnya kalau saya menang nanti bakal ditraktir atau gimana gitu. Terus bermain ini juga saya ngerasanya lebih mudah ngurangin stres sama rasa jenuh setelah beraktivitas. Dan saya juga lebih semangat lagi buat lanjut beraktivitas selanjutnya. Selain itu juga saya jadi setelah bermain bulu tangkis ke lapangan itu saya jadi banyak kenalan dan dapat teman baru juga dari sesama pemain lapangan. Kadang kita juga mainnya tuh kayak duo gitu. Sekian, terima kasih teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, izin masuk sebelumnya. Perkenalkan, saya Fauzan Nurdayat. Ingin bertanya, dari semua jenis pukulan dalam badminton, mana yang menurut kamu paling sulit dikuasai dan butuh waktu berapa lama bagimu untuk melatih keterampilan dalam badminton tersebut? Sekian, terima kasih. Terima kasih Fauzan, izin menjawab. Sebelumnya itu saya kan main racket cuman buat have fun aja, jadi nggak terlalu menguasai teknik-teknik jenis pukulan gitu badmintonnya, jadi cuman have fun aja. Mungkin yang paling susah itu mungkin yang paling susah itu nge-smash ke lawannya gitu, karena sayangnya mainnya nggak terlalu keras gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab. Apakah terjawab, Fauzan? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Fauzan. Mungkin itu saja presentasi saya. Terima kasih. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar, Nur Laila. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlawati dari Nimojo 069. Saya di sini akan mempresentasikan hobi saya. Suara yang indah itu bukan syarat untuk menikmati musik. Yang terpenting adalah keberanian untuk mengekspresikan diri. Jadi dari sini udah kelihatan kan kalau hobi saya itu adalah menyanyi. Apa itu menyanyi? Menyanyi adalah kegiatan mengeluarkan suara dengan nada dan irama untuk menyampaikan lagu, perasaan, maupun pesan tertentu. Selain menjadi bentuk hiburan, menyanyi juga dapat melatih kepercayaan diri, mengurangi stres, dan menjadi sarana mengekspresikan emosi. Walaupun saya sendiri termasuk menyanyi itu hobi saya, bukan keahlian. Jadi suara saya itu bisa digolongkan merusak ketertiban dunia. Tapi karena kalau misalkan saya lagi bosan atau misalkan lagi sedih, saya akan mengekspresikannya ke nyanyi itu sendiri.
Terus, Genre musik. nah yang ini adalah keahlian saya, yaitu memasak. Memasak adalah proses mengolah berbagai bahan makanan menjadi hidangan yang lezat, bergizi, dan siap disantap. Memasak membutuhkan waktu, kreativitas, Biasanya ketelitian, genre serta sih, keberanian untuk sendiri. mencoba hal-hal baru. Berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Walaupun dalam memasak itu terkadang saya sering gagal, sering gosong atau misalkan asin, tapi kegagalan adalah memberikan pengalaman. Kegagalan itu memberikan pengalaman agar suatu saat itu pasti bisa berhasil. Lalu di sini adalah keahlian saya yang lain. Yang pertama ada cepat menghafal, mampu menghafal materi dalam waktu yang relatif singkat sehingga cukup membantu ketika menghadapi ujian maupun presentasi. Nah, kalau misalkan contohnya nih, saya tuh ngafalin pretest buat praktikum itu biasanya hamin 1 jam sebelum praktikumnya itu sendiri, dan alhamdulillahnya nilainya lumayan. Terus yang kedua ada bekerja di bawah tekanan, terbiasa menyelesaikan tugas dengan waktu yang terbatas. Saya ngerjain laporan praktikum. Laprak itu tuh kalau misalkan lapraknya panjang itu ngerjain dari jam 2 pagi. Kalau misalkan ngerjain lapraknya itu termasuk yang pendek, itu biasanya ngerjain dari jam 4 pagi. Jadi kalau misalkan orang-orang tuh sistem kebut semalam, saya sistem kebut pagi. Tapi ini nggak boleh ditiru. Ini adalah kebiasaan yang jelek. Nah, apa yang dipelajari dari semua yang hobi atau keahlian yang kata ini omongin itu? Yang pertama ada jangan takut mencoba hal-hal baru. Yang kedua ada tekanan, itu bisa menjadi motivasi untuk berkembang. Dan yang ketiga ada setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi jangan maksain diri sendiri. Jangan kita tuh iri ngeliat orang lain, wah kok dia ini bisa gini. Tapi kalau misalkan itu irinya yang baik, kayak misalkan dia bisa belajar dengan baik terus bisa menjadi dapat juara nilainya segini, boleh aja sih. Tapi jangan maksain juga. Kalau misalkan udah nggak sanggup, ya udah. Terus yang keempat ada hobi itu dapat membuat hidup lebih berwarna. Siapa sih yang nggak punya hobi? Nah, terus terima kasih. Teruslah belajar mencoba dan berkembang karena setiap usaha kecil hari ini akan menjadi kemampuan besar di masa depan. Saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Sebelumnya izin masuk, perkenalkan nama saya Alina Septeningrum dengan NIM 81. Izin bertanya, kan tadi kamu bilang hobi kamu itu mendengarkan musik. Nah, itu tuh kamu tuh tipe suka musik yang kayak gimana, terus sama siapa penyanyi yang kamu suka gitu. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Indah ya. Kalau misalkan suka musik sih, saya suka musik semua genre ya. Dangdut oke, K-pop oke, pop juga oke. Tapi kalau misalkan tergantung suasananya aja sih. Kalau misalkan lagi sedih gitu, dangdut juga oke. Gitu. Terus kalau misalkan penyanyi yang favorit, saya suka Justin Bieber. Oke, terima kasih. Udah cukup belum? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan dengan NIM 078. Mungkin saya akan menjelaskan tentang evolusi gaya hidup sehat membangun fondasi fisik dan mental era modern. Mengapa gym itu penting? Gym bukannya tempat untuk membentuk tubuh, tapi juga merupakan investasi bagi kesehatan jangka panjang. Dengan berolahraga secara rutin, kita dapat meningkatkan kebugaran, memperkuat otot dan tulang, serta mengurangi resiko berbagai penyakit. Contohnya seperti serangan jantung ataupun hipertensi. Fisik. Kesehatan fisik meningkatkan metabolisme, kepadatan tulang dan fungsi organ vital.
melatih jantung melalui latihan beban dan kardion. Manfaat dari fisik ini nih, dapat menambahkan stamina dan memperkuat otot. Sedangkan kesehatan mental, pelepasan endorfin yang terbukti menguras stres, kecemasan, dan meningkatkan kualitas tidur secara signifikan. Pilar latihan: kardio, efisiensi jantung, dan pembakaran lemak. Contohnya itu biasanya seperti jogging dan bersepeda. Kekuatan: membangun massa otot dan metabolisme. Biasanya ini mengangkat barbel atau beban berat di gym. Fleksibilitas: mengurangi cedera dan mobilitas. Ini biasanya menggunakan gerakan statis sama dinamis ini. Dampak konsistensi: biasanya pada saat kita awal gym dari 1 bulan ini nih, mungkin tubuh kita akan membiasakan dengan aktivitas tersebut, dan bulan ketiga mungkin akan ada pertambahan stamina, dan bulan ke-6 terjadinya terbentuknya otot dan kesehatan lebih maksimal. Etika dasar gym. Yang pertama tuh, kembalikan beban ke tempat semula. Kedua, gunakan handuk di setiap mesin. Nah, jadi di gym itu tuh setiap orang tuh harus bawa handuknya masing-masing. Yang ketiga tuh, jangan memonopoli alat terlalu lama. Dan yang keempat, bersihkan alat setelah digunakan. Aturan emas. Biasanya minimal maksimalnya kita melakukan gym itu 3-4 kali. Karena kalau terlalu overheat atau kelebihan, biasanya itu akan mempengaruhi imun tubuh kita jika terlalu lama atau terlalu over. Motivasi adalah apa yang membuatmu memulai. Kebiasaan adalah apa yang membuatmu terus maju. Ini yang sebelumnya tadi. Nah, opsi ini mungkin kita merencanakan, seperti saya merencanakan plan saya di hari Senin, push up 10, sit up 10, sampai di hari Selasa. Dan dari Rabu sampai Kamis saya melakukan jogging dari Kota Baru sampai Itera. Itu mungkin untuk ada jarak istirahatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman dan kakak? Perkenalkan, nama saya Nadine Alfa dengan NIM 125235213. Nah, di sini saya ingin bertanya, berarti di sini kan garis besarnya hobi kamu di sini gym kan? Apa yang membuat kamu lebih tertarik dengan gym, dan apa awal mulanya kenapa kamu suka nge-gym? Terima kasih. Oke. Mungkin awal mulanya tuh pada saat saya masih SMA ya, kelas 10. Yang dimana saya ingin bener jadi tentara. Melanjutkan cita-cita ayah saya. Dan dari sejak itu saya juga memiliki motivasi. Mungkin saya juga ya intinya saya sebenarnya ingin melanjutkan cita-cita ayah saya untuk melanjutkan jadi tentara, tapi
mungkin belum rezeki saya, jadinya ya begitulah. Dan alhamdulillah saya masih melaksanakan lah push up dan masih nge-gym. Apakah terjawab? Terjawab. Oke, terima kasih Ahmad. Sama-sama. Izin masuk semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Septianingrum dari NIM 81. Di sini saya akan memperkenalkan hobi saya, yaitu badminton atau bulu tangkis. Apa itu badminton? Badminton atau bulu tangkis adalah olahraga yang dimainkan menggunakan raket atau kok. Dapat dimainkan secara tunggal 1 lawan 1 maupun ganda 2 lawan 2. Tujuan permainan adalah memukul kok melewati net agar jatuh di area lawan dan memperoleh poin. Sejarah singkat badminton. Badminton berasal dari permainan kuno di Eropa dan Asia, berkembang di Inggris pada abad ke-19. Badminton sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu Badminton House. Organisasi dunia itu Badminton World Federation ya, atau BWF. Sedangkan kalau di Indonesia itu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Ukuran lapangan badminton sendiri panjangnya ada 13,4 meter, sedangkan yang tunggal itu ada di 5,8 meter lebarnya, sedangkan lebar ganda itu ada 6,1 meter, dan tinggi netnya itu 1,55 meter dari tiang. Apa aja sih peralatan badminton? Yang pertama itu ada raket. Raketnya ini khusus badminton ya, jangan raket yang lain, apalagi raket nyamuk. Selanjutnya kok, lalu net, lapangan, sepatu, dan kaos kaki. Nah, pakaian olahraga ini bebas, mau kaos atau apa, mau gamis juga sebenarnya boleh, tapi itu agak ribet. Teknik dasar permainan badminton. Yang pertama, cara memegang raket atau grip. Nah, grip ini ada 2 jenis yang sering digunakan. Yang pertama, forehand grip sama backhand grip. Forehand grip sendiri itu cara megangnya seperti orang bersalaman, ibu jari dan jari telunjuk itu membentuk angka V. Dan backhand grip itu jempol itu menghadap lurus ke arah raket. Selanjutnya ada servis. Servis merupakan pukulan awal untuk memulai permainan badminton. Nah, jenis servis ini ada 2, yaitu servis pendek dan servis panjang. Servis pendek sendiri itu posisi raket itu ada di depan dada, sedangkan servis panjang yang mengayun dari bawah. Lanjut ada forehand dan backhand. Pukulan forehand, pukulan yang dilakukan saat datang dari sisi kanan tubuh bagi pemain yang tidak kidal, di mana telapak tangan menghadap ke depan atau mengarah ke net. Sedangkan pukulan backhand, pukulan yang dilakukan saat datang dari sisi yang berlawanan dengan arah tangan yang memegang raket, di mana punggung tangan atau bagian belakang telapak kanan menghadap ke depan. Selanjutnya ada smash. Smash merupakan pukulan menyerang yang dilakukan dengan tenaga penuh untuk menghasilkan shuttlecock yang cepat dan tajam. Yang kelima ada drop shot. Drop shot merupakan pukulan yang bertujuan menempelkan shuttlecock dekat mungkin dengan net di area lawan. Selanjutnya yang keenam ada lob. Lob atau clear merupakan pukulan yang mengarah shuttlecock tinggi ke bagian belakang lapangan lawan. Selanjutnya ada netting. Netting merupakan pukulan halus di dekat net yang bertujuan menjatuhkan shuttlecock sedekat mungkin dengan net di area lawan. Peraturan permainan. Badminton poin, ingat terdiri dari BO3. Setiap tim dimainkan hingga 21 poin. Harus unggul 2 poin untuk menang. Jadi tuh kalau semisalnya satu tim itu berhasil mengumpulkan 21 poin dari 2 game,
itu permainan sudah dianggap menang. Manfaat bermain badminton. Yang pertama itu meningkatkan kebugaran tubuh, kedua melatih kecepatan dan kelincahan, ketiga meningkatkan koordinasi mata dan tangan, 4 menyehatkan jantung, 5 mengurangi stres, 6 melatih sportivitas dan kerjasama. Kesimpulannya, badminton merupakan olahraga yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Untuk dapat bermain dengan baik, setiap pemain perlu menguasai teknik dasar, memahami peraturan permainan, serta menerapkan sikap sportif dalam saat bertanding. Dengan latihan yang rutin dan pemahaman yang baik, kemampuan bermain badminton dapat terus berkembang. Oke, sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nama saya Nurlawati dari NIM Ujung 69. Saya ingin bertanya, kalau misalkan saya ingin memulai badminton nih, hal-hal apa atau kesalahan apa sih yang biasanya dilakuin oleh pemula yang jangan dilakuin oleh pemula tapi biasanya dilakukan? Kan misalkan saya mau belajar badminton. Nah, ada nggak sih hal-hal yang biasanya kesalahan yang biasanya dilakuin pemula? Nah, itu tuh kalau bisa tuh jangan dilakuin gitu menurut kamu, kan cara kamu tuh badmintonnya itu udah termasuk pro lah. Oke, terima kasih. Mungkin kalau dari saya sendiri tuh cara megang raket ya. Dulu tuh awal-awal saya juga salah megang raket. Megang raket saya tuh terlalu atas gitu. Jadi itu buat pergelangan saya ini tuh, kan saya bisa dibilang mainnya lumayan lama ya kalau main badminton. Nah, jadi pergelangan ini tuh bisa bikin memar. Nah, makanya ada teknik cara memegang yang benar. Nah, itu benar-benar megangnya tuh nggak asal megang gitu loh. Jadi emang ada tekniknya gitu sih kalau saya. Terima kasih. Apakah terjawab? Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin masuk semua dikarenakan presentasi kelompok 5 telah selesai. Jadi untuk kita menutup presentasi pada hari ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke, aku mulai ya. Oke, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok 5, lebih dan kurang kami minta maaf. Dan saya sebagai moderator, terima kasih kepada Karanisa telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi pada kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya Kak, terima Ya, kasih. Kak.